Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Tengah Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap dibisikkan saat dunia mulai sunyi. Malam itu jalanan di daerah Mustikasari, Bekasi, terasa lebih lengang dari biasanya. Waktu sudah lewat jam 11. Lampu-lampu toko sebagian besar sudah padam, dan hanya suara motor yang meluncur kencang ikut menemani perjalanan pulang. Udara malam itu aneh. Dinginnya bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti nempel di kulit dan bikin bulu kuduk berdiri tiba-tiba. Awalnya semuanya masih terasa normal. Jalanan yang dilewati itu memang agak gelap, apalagi di bagian dekat lapangan kosong yang jarang disentuh cahaya. Motor melaju dengan kecepatan sedang, sambil sesekali melihat spion karena rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Begitu memasuki jalan yang lebih sempit, udara mendadak berubah. Wangi tanah basah bercampur dengan bau wangi melati yang tidak wajar tercium pelan. Setiap hembusan angin membawa aroma itu semakin kuat. Padahal tidak ada taman, tidak ada bunga, bahkan tidak ada pohon besar di sekitar situ. Hanya dinding rumah warga dan pagar besi yang sudah berkarat. Motor terus melaju, sampai tiba-tiba terasa ada beban tambahan dari belakang. Beratnya seperti ada seseorang yang mendadak naik ke jok belakang, padahal jelas-jelas sedang sendirian. Motor yang tadinya ringan jadi seperti membawa penumpang tambahan. Getaran kecil terasa di jok, seperti ada yang menggeser posisi duduk. Saat melihat spion, yang terlihat hanya kegelapan, tapi kegelapan itu seperti membentuk siluet. Siluet kepala, diam, tidak bergerak, dan rasanya seperti menatap lurus ke depan. Dalam sekejap, pandangan ke spion langsung dialihkan. Jantung makin berdegup keras dan pikiran berubah kacau. Apa tadi itu hanya bayangan, atau memang ada sesuatu di belakang? Aroma melati semakin menusuk, udara makin dingin, motor terasa makin sulit dikendalikan, seperti ada tangan lain yang memegang sisi belakang. Semakin dekat dengan tikungan menuju rumah, beban di jok terasa makin berat, hampir membuat motor oleng beberapa kali. Dan pada momen itu, baru terasa, perjalanan pulang malam itu bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang ikut menumpang. Bagian 2. Penampakan di spion kiri. Setelah hampir setengah perjalanan dipaksa menahan rasa takut, akhirnya motor memasuki jalan terakhir sebelum rumah. Jalan itu lebih gelap dari bagian sebelumnya. Lampu jalan hanya satu dan itu pun berkedip-kedip, seperti mau mati kapan saja. Pemandangan kanan kiri hanya pagar rumah dan pepohonan kecil yang daunnya terus bergoyang pelan. Di tengah jalan itu, kejadian yang paling tidak ingin dilihat justru terjadi. Bau melati yang sejak tadi hanya sekilas tercium, sekarang berubah menjadi sangat kuat, tajam sampai menusuk hidung. Dan tepat ketika melewati lampu jalan yang berkedip itu, sesuatu muncul jelas di spion kiri. Sosok putih, tinggi, terbungkus kain kafan. Kainnya lusuh seperti basah, menempel pada tubuh yang tidak bergerak. Wajahnya samar, tapi bagian mata terlihat sebagai dua lubang hitam besar yang seperti menyerap cahaya di sekelilingnya. Kepala itu menunduk sedikit, seolah memperhatikan dari belakang. Sosok itu duduk di jok motor, tepat di belakang. Tidak bersuara, tidak bergerak, tapi keberadaannya terasa sangat nyata, dingin, dan berat. Refleks kepala langsung menoleh ke depan lagi, tidak berani melihat spion. Namun motor tiba-tiba bergetar lebih kuat, seperti ada yang mengeremas sisi belakang motor, atau seperti sosok itu sedang menguatkan pegangan. Degup jantung makin tidak karuan, nafas jadi pendek-pendek, jari tangan gemetar dan sulit mengontrol gas. Rasa ingin berhenti muncul, tapi bayangan kalau sosok itu turun dan berdiri di samping justru terasa jauh lebih menakutkan. Ketika jarak menuju rumah tinggal sekitar 100 meter, tiba-tiba beban itu hilang. Motor kembali ringan, aroma melati lenyap dalam satu hembusan angin. Tidak ada lagi getaran di jok belakang. Namun begitu berani melihat spion sekali lagi, spion kiri retak. Retaknya seperti bekas ditekan dari dalam. Tidak ada yang pegang, tidak ada yang menyentuh. Retak itu muncul begitu saja. Sesampainya di depan rumah, sebelum turun dari motor, terdengar suara kecil, seperti kain diseret di atas aspal dari kejauhan. Pelan, tapi jelas,
dan bau melati kembali muncul untuk 3 detik sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Sejak malam itu, setiap lewat jalan itu menjelang tengah malam, selalu ada rasa diawasi. Kadang tercium lagi wangi melati, kadang spion berembun sendiri, dan beberapa orang sekitar yang pernah melihat sosok itu bilang, kalau dia suka duduk di atas motor orang, biasanya dia lagi nyari tumpangan. Begitu keluar dari jalan sempit itu, motor mulai memasuki rute terakhir menuju rumah. Biasanya bagian ini terasa lebih aman karena sudah dekat permukiman, tapi malam itu justru terasa lebih menakutkan. Entah kenapa, hawa dingin semakin kuat, meski motor sudah melaju lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jaket yang dipakai tidak mampu menahan dingin yang seperti meresap langsung ke tulang. Lampu jalan yang biasanya menyala beberapa titik, kini hanya satu yang masih hidup. Itu pun berkedip-kedip seperti mau mati. Suasananya gelap total. Rumah-rumah di sisi kanan kiri sudah mematikan lampu teras mereka. Hanya ada bayangan pagar, daun pohon, dan garis-garis tembok yang selintas terlihat seperti wajah seseorang setiap kali motor melintas. Beban di jok belakang yang sejak tadi terasa, kini berubah jadi lebih jelas. Beratnya sekarang seperti seseorang yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia normal. Setiap beberapa meter, motor bergoyang sedikit, seolah penumpang tak terlihat itu sedang mengatur posisi duduknya. Sensasi dingin dari belakang begitu kuat, sampai udara dari arah depan pun terasa seperti tidak ada artinya. Nafas mulai tidak teratur. Stang motor terasa licin karena keringat yang terus keluar dari telapak tangan. Walaupun pikiran terus berkata jangan lihat spion, tapi tubuh seperti terdorong sendiri untuk melirik sekilas. Dan ketika pandangan jatuh ke spion kiri, malam itu berubah selamanya. Tepat di belakang, duduk di atas jok motor, terlihat sosok itu. Pocong. Wujudnya jelas, tidak samar, tidak kabur oleh bayangan. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kusut dan basah. Kainnya kotor, seperti pernah diseret di tanah basah berkali-kali. Di bagian dada dan lengan ada bercak-bercak seperti tanah kuburan. Ikatan kainnya longgar, membuat beberapa bagian kain seperti terbuka. Tapi yang paling menakutkan adalah wajahnya. Wajah itu tertutup kain, tapi bagian kepala sedikit condong ke depan. Dari balik kain yang robek sedikit di area mata, terlihat 2 lubang gelap dan dalam. Lubang yang bukan sekedar hitam, tapi hitam pekat, seperti menyedot cahaya di sekelilingnya. Lubang itu menatap lurus ke arah kepala pengendara, seperti memperhatikan setiap gerakan, setiap helaan napas. Dalam hitungan detik, darah terasa hilang dari seluruh tubuh. Nafas tersendat. Motor bahkan melambat sendiri karena tangan yang memegang gas tiba-tiba kehilangan tenaga. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi kehadirannya begitu nyata sampai terasa seperti ada es menempel langsung di punggung. Dengan sisa tenaga, pandangan segera dialihkan ke depan lagi. Tapi keterlambatan sedetik saja cukup membuat tubuh gemetaran tidak terkendali. Jantung berdegup tak beraturan, perut terasa mual. Hawa melati yang sejak tadi hanya tercium samar, kini benar-benar memenuhi area sekitar. Wangi itu kuat, menusuk, seolah seseorang menumpahkan minyak wangi melati tepat di belakang telinga. Motor dipaksa untuk melaju lebih cepat, tapi beban dari belakang justru makin bertambah. Seperti pocong itu ikut menundukkan tubuhnya ke depan, membuat motor terasa makin berat, makin sulit dikendalikan. Telinga tiba-tiba mendengar suara kecil. Suara seperti ada kain yang bergesekan. Suara itu jelas berasal dari belakang. Kadang terdengar pendek, kadang panjang seperti seseorang yang menggesekkan tubuhnya di jok. Suara itu mengalir langsung ke tulang belakang, membuat seluruh tubuh menegang. Ketika hampir mencapai pertigaan kecil, kejadian yang tidak masuk akal terjadi. Pocong itu, yang tadinya duduk normal di jok belakang, terlihat bergerak di spion. Perlahan. Sangat perlahan. Seperti sedang mendekatkan wajahnya sedikit demi sedikit. Setiap sentimeter pergerakannya terasa. Udara berubah makin dingin, nafas berubah makin pendek. Motor bergetar pelan karena kondisi jalan yang tidak rata. Tapi yang membuat tubuh berkeringat dingin adalah gerakan wajah dari sosok itu yang semakin maju. Sampai akhirnya, jarak wajahnya hanya seperti 1 jengkal dari punggung. Nafas hampir hilang. Tak ada suara keluar, tak ada teriakan. Hanya rasa ingin menangis dan kabur secepat mungkin. Namun saat motor melewati area sedikit lebih terang dekat pos ronda, semuanya berubah dalam 1 detik. Beban itu hilang, tidak perlahan, tapi seperti dicabut secara paksa. Motor mendadak menjadi sangat ringan, hampir membuat keseimbangan hilang. Wangi melati lenyap seketika, suara kain menghilang,
Tak ada lagi hawa dingin menusuk. Dengan nafas masih tersengal-sengal, spion kiri dilirik pelan untuk memastikan. Dan tepat saat pandangan jatuh ke spion itu retak. Retaknya bukan seperti akibat benturan atau getaran motor. Retaknya seperti ditekan dari dalam, membentuk pola seperti telapak tangan kecil yang menekan kaca dengan kuat. Garis retaknya rapi, bulat, dan terasa seperti bekas sentuhan sesuatu yang bukan manusia. Tubuh langsung merinding dari kepala sampai kaki. Motor akhirnya berhenti di depan rumah dengan kondisi hampir limbung. Jantung masih berdebar keras. Namun sebelum turun dari motor, terdengar suara yang membuat seluruh tubuh kembali membeku. Suara seret, pelan, seperti ada kain panjang yang diseret di atas aspal dari kejauhan. Suara itu terdengar jelas selama beberapa detik, kemudian menghilang seperti ditiup angin. 3 detik kemudian, bau melati kembali muncul, sangat tipis. Setelah itu, hilang sepenuhnya. Malam itu akhirnya berakhir, tapi ketakutan dari kejadian itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap lewat jalan itu di atas jam 11 malam, selalu ada hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Kadang wangi melati singgah sebentar, kadang spion berembun sendiri tanpa alasan. Beberapa warga sekitar yang pernah melihat penampakan di jalan itu berkata, kalau pocong itu suka duduk di motor orang, biasanya dia lagi nyari tumpangan. Dan kalau dia sudah ikut 1 kali, biasanya dia suka balik lagi. Sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan apakah sosok itu hanya numpang atau memang sedang mencari jalan pulang. Yang jelas, malam itu bukan malam biasa, dan ada sesuatu yang ikut naik ke motor. Oke teman-teman, sekian kisah kali ini. Apa pendapat kalian dari kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan share channel ini, dan nantikan video selanjutnya.